Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran, dan minggu kemarin yang terakhir kita bahas adalah muhafazah alal qiraati bil lail, berusaha untuk membaca Al-Quran di waktu malam. Dan waktu malam adalah waktu yang paling afdol dalam membaca, terutama menghafal Al-Quran. Khususnya lagi adalah di sepertiga malam, dikarenakan Rasulullah SAW pernah berkata, ya Abdullah, la takun mislu fulanin kana yakumul lail summa tarakahu. Janganlah seperti fulan, kata Rasulullah, yang dia bangun malam hari tapi dia meninggalkan sholat malam. Begitu juga yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun di setiap malamnya, terutama sepertiga malam, fayaqulu hal min da'in fastajibu lahu, apakah ada malam ini orang-orang yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doa dia. Ini hadis-hadisnya. Maka kemarin yang mungkin berdoa di malam tahun baru, tidak tahu doanya kepada siapa, pas jam 12 malam pur, habis itu semoga tahun ini diberikan yang terbaik, subuhnya tidur, itu berdoa kepada siapa dia? Itu logikanya seperti itu, logikanya seperti itu. Sedangkan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan berdoa di sepertiga malam, sepertiga malam yang terakhir. Dan Al-Quran juga menganjurkan seperti itu, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah wahai Muhammad Rasulullah, walaupun hanya sedikit saja, di setengah malam atau kurangi lagi sepertiganya, Kemudian warattilil qur'ana tartila, dan juga bacalah Al-Quran itu. Ini yang kita bahas minggu kemarin, Dan juga kita sudah bahas bahwa ulama-ulama terdahulu saking sering membaca Al-Qurannya, ada dari mereka yang menghatam Al-Quran 1 hari 2 kali menghatam Al-Quran. Tapi kita sebagai orang awam, orang yang mungkin membaca Al-Qurannya itu terbata-bata, kita tidak perlu mengejar berapa kali kita itu khatam, tapi teruslah membaca, teruslah membaca. Kalau perlu, kalau para ulama seperti itu khatam 1 hari 2 kali, maka kita itu minimal setiap kali sholat dibuka Al-Qurannya. APG sekarang ini sudah mudah untuk membuka Al-Quran di HP itu, duduk sebentar
Buka Al-Quran, baca satu lembar, sudah selesai. Ya, sangat mudah sekarang. Ya, untuk membaca Al-Quran. Cuman kadang-kadang kemudahan itu kita abaikan dan kita lebih memilih sesuatu yang lain. Ini ya yang membuat perkara sulit, mudah menjadi sulit itu tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fil amr bi ta'ahudil Quran wa tahdziri min ta'ridihi linisyan. Anjuran untuk menjaga Al-Quran dan tahdzir. Tahdzir ini lawan kata dari anjuran. Apa bahasa Indonesia tahdzir? Hah? Apa? Peringatan. Iya. Peringatan bagi mereka-mereka yang melupakan Al-Quran sehingga dia lupa dengan Al-Quran itu. Ya. Wa thabata an Abi Musa al-Asy'ari. Imam Nawawi berkata, Abi Musa al-Asy'ari pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah Quran ini. Fa walladzi nafsi biyadi Muhammadin. Fa walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Salah, terbalik. Dan demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan, sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada unta yang diikat lehernya. Ya, Al-Quran itu lebih mudah hilang. Ya, dan ana sudah berikan reelnya ya. Reelnya sudah ana buktikan. Dan ana melihat itu ketika ada seorang perempuan tidak hafal lagi dengan Al-Fatihah. Ya. Bahkan nyebut syahadat pun salah. Ya. Dan teman kawan main bal pun macam itu. Dulu baca salat hafal dengan Al-Fatihah, sekarang Al-Fatihah pun lupa. Hilang Al-Fatihah di kepalanya. Ya. Itu kalau kita cek di real lapangan. Belum kita survei semuanya orang-orang ini. Kalau kita survei misalkan yang pinggir-pinggir jalan ini, Allahu a'lam lah, dari 100% itu. Ya. Jadi Al-Quran ini ketika dia tidak dibaca, tidak dibuka, hilang dia dari kepala kita. Ya, hilang dari kepala kita. Hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW pernah berkata, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Orang ahli Quran itu sama dengan pengembala unta. Apakah Al-Quran sedang disamakan dengan unta ketika itu? Apakah derajat Al-Quran sama dengan unta? Tak. Ya, jangan menyamakan Al-Quran dengan unta. Al-Quran itu lebih tinggi. Ya, bahkan unta beri permisalan di dalam Al-Quran. Cuman dalam hal ini saja, dalam hal apa? Cepat hilang. Ya, dalam hal cepat hilang, Al-Quran itu bagaikan orang pengembala unta. Kalau dia tidak menjaga untanya betul-betul, hilang dia. Ya, hilang. Hewan ternak kita itu tadi hilang. Kalau kita tidak jaga betul-betul ternak kita, itu maksudnya. Ya. Jadi kita ketika mempunyai Al-Quran di dalam kepala kita ini, jagalah betul-betul. Bagaimana cara menjaganya? Diulang. Ya, diulang Al-Quran itu. Ketika Al-Quran itu wajib diulang, maka ilmu pun wajib diulang. Ya, sama dengan kita lakukan sekarang ini, ilmu diulang supaya ilmu itu tidak hilang. Ya, kalau kita belajar lama diulang, ada usaha hilang ilmu. Makanya para ulama-ulama terdahulu ketika mereka belajar, mereka mengajarkan lagi supaya ilmu itu barokah. Ya,
Dan bentuk keberkahannya itu adalah dia tetap ada fi suduril mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu melekat di hati orang-orang yang beriman ketika mereka menjaganya. Ya. Wa an Anas bin Malik, hadis yang lain dari Anas bin Malik. Di sini Imam Nawawi mendatangkan hadis-hadis anjuran bagi kita untuk menjaga Al-Quran. Ya. Dan inilah praktek dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, dan kami menjaganya. Kami menjaganya lewat siapa? Lewat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merelakan dirinya untuk menjaga Al-Quran ini, yaitu ya. Maka hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, uridat alayya hujura ummati hatta al-qazah yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan pahala-pahala yang dikerjakan oleh umatku, kata Rasulullah, hatta al-qazah, sampai sampah kecil pun yang dia keluarkan dari masjid, ya, itu pun nilainya pahala. Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, ya. Maka kita ini jangan gili mutor masjid, ya. Karena mengeluarkan sampah sekecil apapun di dalam masjid itu nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alayya dzunub ummati falam ara dzanban a'zam. Begitu juga kata Rasulullah, aku diperlihatkan dosa-dosaku dan aku tidak diperlihatkan dosa yang lebih besar min suratin minal Qur'an au ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Dosa yang paling besar yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu adalah ketika seorang laki-laki Allah berikan Al-Quran kepada dia. Paham enggak maksudnya? Allah itu memudahkan dia untuk menghafal Al-Quran, ya. Au ayatin, ataupun ayat-ayat yang kecil-kecil saja, ya. Tsumma nasiyaha, kemudian dia lupa dengan ayat itu. Jadi kalau kita sempat hafal kemudian lupa, menurut hadis ini busa dosa gitu ya. Menurut hadis inilah, ya, cuman hadisnya qala at-Tirmizi takallama fihi ahlul ilmi. Tirmizi menyebutkan hadis ini banyak diperdebatkan oleh para ulama, ya. Hadis ini diperdebatkan oleh banyak ulama, ya. Tapi Imam Nawawi mendatangkannya, ya, sebagai ancaman bagi kita. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah mempunyai hafalan Al-Quran, minimal bentuk syukur kepada Allah itu kita jaga hafalan-hafalan itu, ya. Dan kalau kita sengaja menghilangkan Al-Quran itu, kita dosa, ya. Atau bisa jadi cara memahami hadis ini adalah Al-Quran itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita banyak melakukan dosa, gitu loh, ya. Dan itu yang menyebabkan orang itu dosanya paling besar ketika dia diberikan Al-Quran dan Allah cabut Al-Quran itu. Pernah mendengarkan kisah seorang hafiz Al-Quran, ketika dia melihat seorang perempuan, dia masuk ke dalam fitnah itu dan dia meninggal dalam keadaan yang murtad. Hafizul Quran, hilang Al-Qurannya, ya. Begitu mudah Allah itu mencabut Al-Quran itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya, ya. Maka cara menjaganya adalah dengan mengulangi bacaan Al-Quran itu
Dan ketika terus mengulangi bacaan Al-Quran itu, iman kita itu akan bertambah. Ini teorinya. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang beriman itu akan bertambah keimanannya. Ketika keimanan seseorang itu bertambah, maka dia itu akan merasa aneh melakukan maksiat. Ini teorinya. Gitu ya. Dan kalau Al-Quran itu ditinggalkan, keimanan itu bertambah ada? Tidak ada bertambah. Keimanan itu berkurang, nah di situ dia mudah melakukan maksiat. Dengan sendirinya Al-Quran itu akan hilang. Ya, itu teori yang diajarkan Rasulullah SAW melalui hadis ini. Ya. Hadis yang lain dari Sa'ad bin Ubadah, man qara al-Quran summa nasiyaha, barang siapa yang baca Al-Quran kemudian dia lupa, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah wa ajram wa ajzam, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan yang sedih, ya, dan menyesal. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun sebagian ulama melemahkannya. Ini lihat teori Imam Nawawi, manhaj Imam An-Nawawi, beliau menggunakan hadis dhaif dalam Fadhail Amal. Maksudnya beliau mendatangkan hadis itu jangan sampai kita itu mudah melupakan Al-Quran, paham ya? Beliau menggunakan hadis dhaif, gitu loh. Bukan berarti kalau apa ini Imam Nawawi menggunakan hadis dhaif. Ini kita tidak beradab dengan seorang imam, gitu loh. Jadi maksud beliau mendatangkan hadis-hadis ini adalah nak ngajar kita, jangan sampai Al-Quran itu sudah Allah berikan kepada kita, kita hilangkan, kita lupakan begitu saja. Ya, na'udzubillahi min zalika. Umar bin Khattab nama an wirdihi, barang siapa yang tertidur dari wiridnya. Wirid itu artinya bacaan-bacaan yang sering dia baca, wirid, ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annahu qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur dari bacaan-bacaan Al-Quran di malam hari, kemudian dia mengqadha, diganti, diqadha. Qadha itu mengganti ibadah yang tertinggal, ya. Maka dalam ibadah sunnah pun ada qadha. Yang menerapkan praktek qadha sunnah ini adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik, ya. Nah, di sini Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian ada satu waktu dia itu tertidur. Kita terbiasa membaca Al-Quran nih, kemudian ada satu waktu kita itu tertidur, ya. Kemudian ketika kita bangun, faqara'aha ma baina salatil fajr wa salatil zuhur, kemudian kita ganti, mulai dari sholat subuh kita ganti bacaan kita yang tadi malam itu kita baca waktu subuhnya, sampai sholat zuhur kita ganti. Maka dia bagaikan membaca Al-Quran dari malam hari sampai waktu zuhur. Tengok Allah itu mudah sekali memberikan pahala bagi kita, ya. Begitu juga ketika orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan fa'ajiza, kemudian dia itu ada halangan untuk melakukan ibadah itu, dia mendapatkan pahalanya juga seperti dia dalam keadaan sehat, gitu ya. Terbiasa misalkan duduk di majelis ilmu misalkan,
Setiap ada majelis ilmu duduk, membiasakan diri untuk duduk. Kemudian ada uzur yang menyebabkan dia tidak mampu untuk duduk, maka dia tetap mendapatkan pahalanya seperti biasa yang dia lakukan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa an Sulaiman bin Yasar qala Abu Sa'id Abu Asid nimtul bariha an wirdi hatta asbahtu falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi suratul Baqarah fa ra'aitu fil manami ka'annal baqarah tan tihani. Aku tertidur tadi malam, kata Abu Asid, ya. Beliau berkata, aku tertidur, kemudian pagi harinya aku bangun. Ketika aku bangun, maka aku ulangi bacaan yang seharusnya aku baca tadi malam itu. Dan bacaan yang biasa aku baca adalah surat Al-Baqarah, kata beliau. Maka ketika aku tertidur itu aku melihat, ya, aku melihat ka'annal baqarah, ada sapi, ya, yang menanduk dia. Seolah-olah dia itu diganggu oleh sapi di dalam tidurnya. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Ru'ya sholihah. Penglihatan ru'ya, mimpi yang Allah beri di dalam tidur kita untuk memperingati kita kadang-kadang. Ya. Karena lupa mengamalkan bacaan-bacaan yang tidak baik, Allah beri mimpi yang jelek. Gitu loh. Ya. Allah itu ingin menegur kita. Makanya para ulama itu menyebutkan mimpi itu ada 3. Mimpi dari setan, mimpi dari kita sendiri, dan mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuknya adalah Allah ingin menegur kita. Ketika kita terbiasa membaca Al-Quran, tahu-tahu kita tinggal, Allah tegur langsung dalam mimpi itu. Ya, Allah tegur langsung dalam mimpi tersebut. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mengalami seperti itu. Gitu loh. Ketika dia terbiasa untuk membaca azkar, zikir-zikir sebelum tidur, ada satu waktu dia itu tidak ada melakukan zikir itu, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang aneh di mimpi dia. Mungkin sebagian dari kita pun pernah merasakan itu, gitu loh, ya. Dan diriwayatkan dari beberapa hufazil Quran, ya, diriwayatkan dari beberapa hafiz, orang yang betul-betul hafiz Al-Quran, ya, annahu nama lailatin an hizbihi fara'a fi manamihi ka'anna qa'il yaqul. Ketika ada beberapa hafiz Quran yang tertidur dan dia lupa untuk mengulang bacaan-bacaan yang seharusnya dia baca, maka dia ketika itu tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya ada orang yang berkata, ini riwayat dari Imam Nawawi, ya. Riwayat-riwayat seperti ini jangan kita sebut hadis. Riwayat-riwayat seperti ini kalau ada manfaat ilmunya diambil. Ya, jangan nyebut qala Rasulullah SAW. Kalau kita nyebut qala Rasulullah SAW berarti kita berbohong atas nama Rasul. Tapi kalau ada manfaat yang bisa kita jadikan untuk rujukan kita, amalkan, ya diambil. Ya. Maka di sini Imam Nawawi pernah meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abi Dunya, ya, Ibnu Abi Ad-Dunya. Beliau pernah meriwayatkan seorang hafiz Quran ketika itu dia lupa untuk murojaah, mengulang hafalannya, dia lupa, ya. Maka ketika dia tidur, dia melihat seseorang laki-laki membacakan syair, ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fata nama ilal fajar. Aku takjub, katanya, laki-laki itu bukan melantunkan, ya, membacakan syair,
Ya, aku kaget, bukan kaget, apa bahasanya? Ajib. Ajib ini sesuatu yang aneh. Aku merasa aneh ketika ada seorang pemuda badannya sehat, ya, kemudian dia itu tidur sampai subuh, ya. Wal mautu la yu'man khotafatihi, dan ketika dia tidur dia tidak dijamin akan bangun di pagi harinya. Artinya ketika maut itu, kematian itu datang ketika tidur macam aneh, ya. Fi zulmil laili idza yasri, di malam hari ketika itu kematian itu akan datang menghampiri, macam mana kira-kira keadaannya. Ya, ketika itu seorang hafiz Al-Quran lupa membaca bacaannya. Dia bermimpi ada yang bersyair seperti itu di dalam mimpinya. Artinya apa? Bacalah Al-Quran itu, bacalah kebiasaan yang kita lakukan. Kalaupun memang tidak mampu untuk dilakukan, ya, maka lakukanlah walaupun cuma sedikit saja. Ya, ini maksud dari Imam An-Nawawi menuliskan riwayat tentang penghafal Al-Quran ini, ya. Al-Bab As-Sadis, pembahasan selanjutnya, bab yang ke-6, fi adabi al-qiraati wa huwa mu'zamul kitab wal maqsud. Inilah tujuan utama dari Imam Nawawi, adab-adab membaca Al-Quran itu, ya. Wa hadzal bab huwa al-maqsudul kitab wa huwa muntashirul jiddan, dan inilah maksud dituliskan kitab ini, jantung kitab ini di sini, ya. Fa awwalu dzalika, kemudian Imam Nawawi berkata, yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamnahu. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu, ya, kita ikhlaskan diri, bahwasanya bacaan kita itu ya untuk menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita, menjadi barokah bagi hidup kita. Dan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mura'atil adab ma'al Qur'an. Begitu juga kita harus menjaga adab-adab kita itu dengan Al-Qur'an. Ketika kita menjaga adab dengan sesama makhluk, dengan Al-Qur'an pun harusnya kita lebih beradab. Ini maksud Imam Nawawi, ya. Fayambaghi ayadir fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala, annahu yunaji Allah ta'ala, dan dia harus mendatangkan di dalam dirinya itu ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang memuji, sedang berbicara, sedang menyembah, ya, sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud masuk semuanya makna ini, ya. Bisa enggak kita ketika membaca Al-Quran itu kita merasakan itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya, ya. Wa yaqra ala hal man yarallahu ta'ala fa innahu illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Dan bisa enggak kita membaca itu dalam keadaan bahwasanya kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka level tertinggi orang membaca Al-Quran itu adalah ketika dia merasa berbicara kepada Allah, ya. Ketika dia merasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak merasa dia berbicara kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu melihat dia sedang membaca. Inilah setinggi-tinggi derajat dalam ibadah, gitu, ya. Adab yang pertama, faslun istihbabis siwak li qiraatil Quran. Nah, tengok nih Imam Nawawi, maca Quran ge harus siwak. Ada dah hadis? Ada tak?
Bang kita nanya hadis, ada dah hadis khusus siwak untuk membaca Al-Quran? Tak deh, gitu ya, tak deh. Tapi Imam Nawawi mengkiaskan Al-Quran ini dengan sholat. Makanya kalau kita belajar bab fikih, kias itu menjadi dalil. Al-Quran, sunnah, ijma', kias. Kias ini kadang-kadang digunakan ulama, kadang-kadang tidak digunakan. Ini yang menjadi sebab para ulama itu banyak berbeda pendapat. Ya, jangan kalau kita sebut bid'ah boleh. Kalau aku udah ngosok gigi lo sebelum membaca Al-Quran misalkan, bid'ah. Nah, ini mulut kacau ini. Ya, ini mulut kacau. Karena kenapa? Karena Imam Nawawi melihat, berijtihad. Ya, barang siapa yang bersiwak dan dia bersiwak bermaksud untuk mengagungkan Al-Quran, dapat pahala deh. Ya, dapat pahalanya. Dan dikiaskan sholat. Kalau sholat semua ulama sepakat. Ya, kalau sholat semua ulama sepakat. Gitu loh. Tapi kalau siwak, menurut Imam Nawawi, sunnah juga bagi yang ingin melakukannya. Ya, bagi yang ingin melakukannya ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia bersiwak, sunnah. Makanya siwak di zaman Rasulullah SAW itu menggunakan kayu. Makanya sini Imam Nawawi menyebutkan, wa yambaghi idza arada al-qira'ah yatanazzaf min famihi wal ikhtiyaru fi siwak. Kemudian dia memilih siwak yang terbaik pula ya. Ketat dari Imam Nawawi. Ketat kan? Kalau kita tengok Imam Nawawi dalam ibadahnya ketat. Siwak pun harus milih siwak yang paling bagus. Gitu loh. Bukan ke siwak ini ya, bukan ke siwak bulu. Siwak apa kata Imam Nawawi? Ayakuna bi'udin min arok, kayu arok. Ya, kayu arok. Wa yajuzu bisa iril aidan. Kalaupun tidak ada kayu arok, boleh dengan kayu-kayu yang lain yang pacak dipakai. Kamu jangan kelak hangat ini kayu apa? Tidak usahlah memahami itu. Yang penting kayu itu bisa dipakai untuk bersiwak. Ya, kita mungkin merasa aneh dengan ini karena kita tidak ada praktek. Karena praktek kita di sini sekarang pakai bulu sikat gigi itu. Kita merasa aneh, gitu loh. Coba kita tengok orang-orang yang mempraktekkan itu. Lebih baik tidak keadaan mereka atau lebih baik keadaan kita? Kita bandingkan. Itu namanya ilmiah ya. Kalau orang dengan nafsu itu, kita nengok si wakil jorok kawan, jorok sih. Ya, seperti itu. Gitu loh. Wa bikulli ma yunazzaf, dan boleh juga menggunakan sesuatu yang bisa membersihkan. Dikiaskan boleh oleh Imam An-Nawawi. Berarti boleh juga menggunakan sikat gigi tadi. Ya. Kal khirfah al-khashnah wal ashnan wa ghairu dzalik. Seperti contohnya kain-kain kasar yang bisa membersihkan gigi. Kata Imam Nawawi. Ya. Wa fi husulihi bil isba' khashnah thalathatil awjuh li ashabi Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, bagaimana kalau orang itu tidak mendapatkan siwak, pakai tangan ini bayane. Pakai tangan. Kemudian tangan ini ada sesuatu, kita tutup dengan sesuatu yang kasar, kita gasak gigi kita itu. Macam mana yang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i? Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tengok detail dah dibahas. Detail kan? Itulah ilmu fikih. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dibahas mereka. Karena apa? Sekarang kita tengok di kantong kita ada tak siwak? Tidak ada siwak kan? Macam mana nak mengamalkan sunnah? Sunnah yang menyebutkan apa? Laula asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, la amartuhum bisiwak, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak. Tidak ada siwak sekarang. Macam mana melakukan sunnah ini? Gitu loh. Apa kata Imam Nawawi? Pakai tangan, bungkus pakai kain, sikat lagi gitu. Ya. Pendapatnya Nawawi, Imam Nawawi. Begitu juga yang anda dapatkan dari Syekh ketika itu. Apa yang kata Syekh?
mendak de siwak di kantong pakai tangan ketika berwudu kumur-kumur sikat lah dalam-dalam sana. Ya. Ini pendapat beliau. Jangan aneh dengan pendapat ini. Gitu loh. Karena mereka mengambilnya dari dan sunnah sama. Ini ijtihad namanya. Cuman kadang-kadang orang sekarang ini ndak ada hadis pakai tangan, tidak usah bersiwak lah, ditinggal semua ya kan? Semua yang ditinggal lah. Gitu loh. Ya. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kata beliau, annahu la yahsul. Ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak kena sunnah pakai tangan. Ya. Yang kedua, dapat sunnahnya. Dalam mazhab pun berbeda pendapat ini. Satu mazhab ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi dalam satu mazhab pun itu tidak satu perkataan, ada perkataan-perkataan yang lain dalam satu mazhab. Gitu loh. Inilah luasnya ilmu itu. Kalau kita tidak memperluas ilmu itu ya kita jalan di tempat ujung-ujungnya. Ya. Perkataan yang ketiga, dia mendapatkan sunnah kalau memang tidak ada kayu, dan kalau ada kayu maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah itu. Nah ini ya perkataan Imam An-Nawawi. Wa yastaq aradan mubtadi'an bil janil ayman min famihi wa yanwi bihi al-ityan bis sunnah. Kemudian sikatlah gigi itu bagian luar dan dalam. Dalam itu bagian belakang itu. Kalau mampu untuk disikat, sikat bagian depan dan belakang. Kemudian mulailah dari sisi sebelah kanan. Nah tengok nih. Sikat gigi pun dari sisi sebelah kanan. Niatnya untuk mengikuti sunnah intinya. Apa yang kata Aisyah radhiyallahu anha? Inna Rasulullah SAW yuhibbu atayammun fi kulli, apa namanya? Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyukai dan memulai sesuatu dengan bagian kanan di setiap melakukan sesuatu. Makan tangan kanan, pakai sendal tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, menggunakan baju tangan kanan. Lafaznya umum. Imam Nawawi nyebutnya sikat gigi pun sebelah kanan dulu. Niatnya mengikuti sunnah. Ya, detail dah. Detail sampai dalam mereka bahas. Ya, tapi kalau nak mulai dari sebelah kiri berusaha dak. Dak ada berusaha. Gitu loh ya. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah ya bagian kanan dulu. Ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan yaqulu indas siwak. Bahkan kalau kita ditambah boleh ini. Ketika kita bersiwak itu Allahumma barik li fi. Ya Allah berikanlah barokah kepadaku melalui siwak ini. Ya Arhamur Rahimin. Wahai zat yang maha rahmat. Ketika kita bersiwak, kita nyebut, ya Allah berikanlah aku barokah dengan siwak ini. Itu lebih afdal. Bukan berarti ini zikir khusus, dan bukan berarti ini wajib. Tapi kalau kita melakukan itu lebih baik. Sama dengan kita makan misalkan, ya Allah, alhamdulillah lah hari ini ku dapat makanan misalkan. Dari pagi tadi ku belum ada makan, alhamdulillah ku dapat roti ini dan jadikan roti ini sebagai berkah bagiku. Bahasa Indonesia macam itu. Boleh tidak seperti itu hukumnya? Boleh. Ya. Dan bahkan itu sunnah. Kita seolah-olah ketika melakukan sesuatu itu kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dalam semua kegiatan, dalam semua bentuk ibadah terkecil itu kata Imam Nawawi. Ya, seperti itu gitu loh. Wa qala Mawardi, Imam Ahmad berkata, wa yustahabu ay yastaghfi asnan wa batiniha wa yamurru siwak ala atrafil asnan wa karasi adrasihi wa saqfu halqahu imran rafiqan. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga disunahkan untuk menggosok bagian luar dan juga bagian dalam. Ya. Seperti
seperti wakarasi atrosihi, dan dia menggosoknya dengan keras atau dengan lemah lembut maksudnya dahangan ya. Wasakfi halq, kemudian dia juga menggosok bagian halak atau apa, bagian tenggorok ya, bagian tenggorokannya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika diriwayatkan ketika beliau bersiwak nyebut benar enggak? Ada di apa namanya? Ada di awal-awal kita membahas siwak. Pernah ya? Rasulullah SAW itu menggosok bagian lidahnya sampai ke halak. Halak itu tempat keluar huruf H, jadi itulah sampai situ. Maka ketika kita misalkan menggosok ke bagian dalam, kadang-kadang ada rasa nak muntah. Ya, itu sunnah juga menggosok seperti itu. Jadi bukan hanya gigi baik, tapi bagian lidah, ya, bagian-bagian yang lain itu juga digosok supaya kotoran-kotoran yang ada di mulut itu keluar, gitu ya. Ini sifat sunnah dalam siwak, gitu loh. Wa yanbaghi ayastaq bi'audin mutawassit. Kemudian bersiwaklah dengan kayu yang mutawassit. Mutawassit itu yang sedang-sedang saja, jangan yang panjang gile, jangan pindah gile. Ya, ini kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan nih. Men kita nengok di kampus itu ada yang memakai siwak panjang macam ini. Kalau nak melasa orang nih siwak ini. Ya, itu yang ngambil hadis itu yang umum-umum baik. Ya, yang penting Rasulullah bersiwak, nak kayu besar, nak kayu kecil pokok bersiwak. Nah, ini ada bentuk kawan macam ini. Bahkan ana pernah kawan kamar itu siwak, jempol aku lebih besar, 2 kali jempol aku nih siwak. Kawan terkejut, ini siwak atau apa ini kita kawan? Ya. Cuman itulah ketika kita itu menggunakan apa namanya? separuh hadis gitu ya. Tidak ada melihat detail perkataan ulama itu bagaimana. Maka kata Imam Nawawi, menggunakan kayu siwak itu yang sedang-sedang saja. Ya. Kalau bisa jangan kurang dari 4 jari. Jangan kurang. Gitu loh. Dan jangan lebih dari 1 jengkal. Itulah normalnya, yang sedang-sedang saja tadi. Menelah panjang ini, inilah nekat kawan ini. Ya, ini. Itu. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjut besok dengan pembahasan kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab jual beli. Ya, bab jual beli. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.